Sama saya Khair dan juga saya Mila, 2 lantai dengan luasan 571 meter persegi. berarti kamar kosnya agak besar ya Mbak Mila ya? Betul, besar sekali Mas Khair. Jadi untuk ukuran kamar di sini itu adalah 3 kali 5 meter. Kursinya ada sofanya Mbak Mila ya? Iya, ini nyaman sekali Mas Khair. Luar biasa ini. Di sini ada apa ini Mas Khair? Wah, ini ada. Mungkin buat yoga bisa ya Mbak Mila ya? Iya, ini bisa Mas Khair, kita olahraga di sini. Ini kalau kita jalan berdua Enggak ya Mas Khair, lebarnya itu 1,3 teman-teman. Jadi ini 3 orang juga kayaknya muat ya Mas Khair. loh, ada Mas Aska di sini. Kok nggak ikut nonton? Gimana? Oke, bareng-bareng. Ayo kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Grab Primo bersama saya Khair dan juga saya Mila. kita di sini akan mereview proyek yang sudah selesai kita di dekat UI, proyek kos eksklusif 2 lantai. Lokasinya deket banget dengan UI, mungkin cuma 1 menit ya Mbak Mila ya. Iya. Jadi sangat dekat sekali. Tepatnya di belakang embung UI seperti itu. Bangunan ini memiliki panjang 21,8 meter dengan lebarnya 18,4 meter. Luasan ini tuh cukup luas, yaitu 397 meter persegi. Hampir 400 meter persegi. Betul. Oke. Di sini bangunannya tuh terdiri dari 2 lantai dengan luasan 571 meter persegi. Itu total lantai 1, lantai 2. Betul. Oke. Kemudian di sini itu terdapat 20 kamar kos dan juga 1 kamar penjaga. Kemudian di sini juga ada fasilitas tambahannya seperti pantry di setiap ruang, kemudian terdapat 2 area usaha dan juga area laundry. Oke, berarti cukup lengkap ya dengan luasan seperti itu. Wah, berarti 571 itu dibagi 2 lantai, berarti kamar kosnya agak besar ya Mbak Mila ya? Betul, besar sekali Mas Khair. Bentar, coba kita lihat ke dalam ya seberapa luas dan seberapa nyaman kamar kosnya seperti itu. Jadi kita masuk ke area depan sini teman-teman sekalian ya. Kalau secara fasad sendiri, style bangunannya itu adalah Skandinavian kontemporer. Kita lihat di sana ada seolah-olah ada permainan atap pelana yang dipecah menjadi 2 kanan kiri, dan ternyata di tengah itu tidak hanya sekedar dipecah aja, tapi ada fungsi lain, yaitu memasukkan cahaya ke dalam area koridornya. Itu ada skylight di bagian atas koridornya seperti itu, dan juga ada sedikit permainan yang lainnya, mulai dari permainan kayu-kayuan yang di atas itu WPC kisi-kisi seperti itu, dan itu ada beberapa bagian yang modular. Maksudnya adalah di konsepnya dipakai kembali di sebelahnya koridor, kemudian di atas juga ada di bagian bawahnya atap seperti itu. Kalau secara warna sendiri sebenarnya simpel ya teman-teman, dia tidak begitu banyak yang kontras seperti itu, tapi dia hanya monokrom saja. Ada warna putih sebagai warna dasar, warna abu muda, kemudian ada warna abu tua, dan juga warna hitam atau warna abu yang sangat tua mendekati hitam seperti itu, dan beberapa permainan tali air sekaligus ada kamprot di bagian fasadnya seperti itu. Dan kita sedikit masuk ya teman-teman sekalian. Kita akan buka dulu. Di sini ada pagarnya teman-teman. Full dipagari teman-teman. Jadi secara keamanan seharusnya sudah tidak dilakukan lagi seperti itu. Kalau pagarnya sendiri menggunakan GRC, betul, dia pakai GRC, catnya cat coklat tua, dan dia disusunnya itu bukan GRC disusun sama gitu, tapi GRC holo seperti itu sampai sana dan sampai sana. Jadi semuanya menggunakan material yang sama. Dan di sini mereka lagi pagarnya itu dia sliding ya teman-teman, sliding pintu pagar geser ke sana semuanya. Jadi kalau ini dibuka full tuh bisa seperti itu, dan ada 1 pintu swing di bagian sana. Dan kenapa itu pakai swing nanti kita jelaskan di area parkirnya. Oke, mari kita masuk ke area parkirnya teman-teman. Mari kita buka pagarnya. Nah, di sini ada berapa Mbak Mila ya untuk parkirannya? Jadi di sini itu terdapat 2 jenis parkiran, yaitu parkir motor dan juga parkir mobil. Untuk jumlah parkir motornya sendiri itu ada 20, dan untuk parkiran mobil bisa mencapai 3. Oke, berarti dengan jumlah kamar kos yang 20 tadi itu sudah memenuhi ya, tidak ada parkiran yang akan keluar dari bangunan seperti itu. Dan di sini teman-teman kita bisa melihat sedikit ya, area bawahnya dia menggunakan paving ukuran 20-20, susunnya bata jadi silang-silang. Kemudian di bangunan ini itu kanan kirinya masih ada sisa teman-teman, jadi tidak menempel dengan tidak habis ya bangunannya dengan lahannya itu sendiri. Mungkin nanti bisa disampaikan
ketika kita ke dalam kamarnya bisa kelihatan ada sisa lahan seperti itu untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang bisa masuk. Oke, kita masuk ke area lantai 1. Sebelum masuk ke area utama teman-teman, itu ke arah kiri bangunan itu ada sedikit ruangan ya Mbak Mila ya. Ada Iya. apa ini Mbak Mila? Jadi di sini itu untuk yang pertama di situ nanti ada ruang usaha dan juga area laundry. Kemudian untuk lantai 2 ini juga bisa dijadikan sebagai ruang usaha. Oke, lewatnya kiri ini ya. Betul. Berarti dia asalnya terpisah dengan yang utama. Ya, jadi akses tangga di sini itu bisa untuk umum. Jadi untuk tamu atau orang selain penghuni itu bisa langsung menuju ke area usaha yang ada di atas. Tanpa mengganggu privasi Betul. di dalamnya. Oke, kita masuk ke area lantai 1. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke area entrance utama, di sebelah kanan dan kiri di sini kita disediakan roster. Jadi roster ini gunanya apa? Itu sebagai estetika dan juga penghawaan. Selain itu ini juga menandakan bahwa ini adalah area entrance utama, yaitu sebagai focal point-nya. Oke, berarti disambut dengan roster gitu ya Mbak Betul. Mila ya. Oke. Nah, setelah disambut tadi, kita akan masuk ke area entrance teman-teman. Dia full kaca ya, atas bawah. Kanan kiri itu full kaca sehingga area dalamnya pasti dijamin terang. Coba kita masuk ke dalamnya. Nah, dia menggunakan pintu swing 2 daun sehingga memasukkan barang-barang yang besar seperti kasur, lemari dan sebagainya itu sangat mudah seperti itu. Dan ini berapa ukuran Mila untuk area Jadi ini untuk ruang tamu di sini itu ukurannya 6,5 meter kali 3,6 meter Mas Wir. Oh, berarti cukup luas ya. Kalau Iya. ntar dikasih sofa-sofaan, mungkin dikasih resepsionis biasanya, Betul. mungkin kayak hotel-hotel seperti itu. Oke, dan di sini sedikit bagus ya teman-teman, permainan-permainannya. Kita lihat ke atas itu ada permainan. Ini upcilling apa dropcilling? Upcilling karena dia ke atas seperti itu teman-teman. Sekarang dengan LED strip mengitari, jadi ambience-nya cukup kerasa ya. Jadi penyambutan dari parkiran masuk ke area ruang tamu tuh vibes-nya berbeda seperti Jadi itu. megah gitu ya Betul, Mas Wir. megah seperti itu. Lebih tinggi kan, karena kesannya si upselling itu meninggikan ruangan. Kalau drop selling dia memang sedikit merendahkan ruangan seperti itu. Selain permainan plafon yang menarik, juga di bawahnya dia menggunakan material granit ukuran 60-60 dengan motif white Carrara. Selain itu, di ruang tamu ini juga dilengkapi oleh WPC yang merupakan duplikasi dari fasad yang ada di depan. Kemudian di sini juga terdapat permainan yang terlihatnya seperti granit, teman-teman. Padahal ini adalah multiplek yang dilapisi oleh HPL. Oh, kayak ini yang Mbak Mila ya, kayak mewah gitu ya. Iya, kayak mewah, kayak marmer ya Mas Wir. Padahal dia hanya multiplek yang dilapisi oleh HPL. Dan di kanan kiri ini ada sedikit permainan kisi-kisi. Ini adalah PVC hollow ukuran 10-10 teman-teman ya, seolah membatasi area mungkin ruang tamunya dengan sirkulasi horizontal, yaitu koridornya menuju ke kamar-kamarnya. Oke, kita coba langsung masuk ke kamar kosnya. Oke, di sini teman-teman. Sebenarnya kanan kiri ada kamar ya Mbak Mila ya? Iya. Kanan ada, kiri juga ada, seperti itu. Jadi lorongnya tuh terbagi menjadi 2 Mas Wir. Betul sekali. Kita sudah sampai di depan kamarnya, kamar 107 di lantai 1. Kalau koridor sendiri teman-teman ini ukurannya 1,2, jadi cukup untuk sirkulasi 2 orang seperti itu teman. Jadi bukan yang sempit dan kecil, enggak, ini sangat leluasa untuk 2 orang. Nah, kalau kita lihat ke sini sendiri, dia menggunakan pintu ukuran 90 cm, kalau tingginya 210 atau 2,1, dan dia ada jendela gendongnya, jadi untuk memasukkan cahaya dari luar dan juga dari dalam atau untuk ke area koridornya sendiri. Jadi untuk ukuran kamar di sini itu adalah 3 kali 5 meter. Itu sudah termasuk kamar mandi dan juga area teras yang ada di belakang. Oh gitu, berarti sudah ada terasnya Mbak Mila ya? Ada Mas Wir. Berarti bisa sebagai tempat-tempat healing gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk kamarnya sendiri dia menggunakan bed ukuran 120 kali 200, kemudian ada lemari ukuran biasanya sih 55 kali 1 meter, maksudnya 55 kali 1 meter, kemudian ada meja belajar. Ya, cocok ini untuk teman-teman mahasiswa. Betul. Karena mereka pasti harus belajar ya, namanya juga masih masa studi seperti itu teman-teman. Kalau ini sendiri kursinya ada sofanya Mbak Mila ya? Iya, ini nyaman Coba sekali Mbak Mila Mas Wir. duduk.
luar biasa ini. Ini sudah nyaman sekali ya teman-teman, soalnya di sini juga sudah dilengkapi stop kontak. Jadi semisalkan kalian menggunakan laptop itu sudah mudah, casan mudah. Oke, berarti kalau buat nunggas, Iya. ukurannya oke ya Mila ya? Ukurannya oke ini Mas Wair. Ini sekitar 50 kali berapa ini Mas? 1,2 biasanya 1,2. seperti itu, dan dia tidak hanya ada meja tapi juga sekaligus ada laci-lacian seperti itu. Yang ada sebenarnya ada 3 teman-teman ya, ada 2 laci yang tertutup dan juga ada 1 laci yang terbuka seperti itu. Dan pastinya itu sangat nyaman untuk penyimpanan dan luas ya hitungannya Mbak Mila ya Iya, sebenarnya. luas ini Mas Wair. Oke, gitu. Nah, sebelum masuk ke yang lainnya, kita sedikit beralih ke area bawah, teman-teman. Dia menggunakan granit motif kayu, ukurannya 60-60. Kalau yang di luar itu ukuran 60-60, tapi motifnya white Carrara. Nah, di sini motifnya kayu, jadi sedikit memberikan kesan seperti di rumah sendiri, karena dia menggunakan material kayu tadi seperti itu. Jadi lebih homey ya, nih. Iya. Lebih homey. Dan untuk plafonnya sendiri, nah dia sedikit berbeda dengan area orang tamu. Kalau ini menggunakan plafon yang tipenya Dan ceiling ya Mas Wair. ya drop ceiling atau down ceiling seperti itu, dan kanan kirinya dia dikelilingi oleh LED strip seperti itu. Dan tidak lupa juga di sini pasti ada AC ya, jadi sangat nyaman untuk penghuni kos sendiri. Namanya juga kos eksklusif ya teman-teman, jadi pasti ada AC-nya seperti itu. Ada apa lagi Mbak Mira ini? Kemudian di sini kita bisa langsung menuju ke kamar mandi. Jadi kita ke kamar mandi dulu. Jadi untuk kamar mandi di sini dia ini menggunakan pintu kaca yang dilapisi oleh stiker kaca es teman-teman. Jadi untuk privasi itu tentunya saja terjaga ya. Di sini itu terdapat toilet, kemudian shower, dan juga di sini terdapat wastafel teman-teman. Di sini kami juga melengkapi area cokan untuk sabun. Jadi teman-teman yang masuk ke kamar mandi di sini tuh juga cukup luas, yaitu sekitar 2 kali 1,5 gitu. Kemudian di sini ada apa ini Mas Wair? Wah, ini ada pintu sliding kaca. Ini mirror ya, jadi bisa ke sini semua, bisa ke sana semua. Kita bisa ke sini. Dia punya teras private. Jadi kalau bisa ditaruh kursi-kursian gitu, bisa nyantai, habis skripsian misalnya, pening kepalanya, itu bisa ke sini pagi, sore, atau mungkin buat yoga bisa ya Mbak Mila ya? Iya, ini bisa Mas Wair, kita olahraga di sini. Atau pakai yang dumbbell-dumbellan gitu teman-teman, masih sangat memungkinkan. Dan tadi sampaikan adanya sisa lahan itu di sini. Di sini dan juga di sebelah sana. Kalau ini agak karena lahannya nggak begitu lurus, jadi mungkin sedikit kecil. Tapi kalau yang di sana itu masih sekitar 80 cm, sehingga kita masih mendapatkan udara segar ya udara Mas Wair? segar Udara dan juga cahaya ya. Betul. Kalau siang hari kamarnya nggak perlu nyalain lampu, dan juga mungkin AC nggak perlu ya. Betul. Karena udah dingin sebenarnya. Nah, angin masuk seret juga ke sini seperti itu. Oke, kita menuju kembali ke area kamarnya. Dari kamar kita menuju ke area pantry ya teman-teman. Yuk ke sini teman-teman. Kita melewati sirkulasi horizontal atau koridor dengan ukuran 1,2. Ini kalau kita jalan berdua nabrak nggak Mil? Enggak ya Mas Wair, karena Masih di cukup sini ya? kan cukup luas ya. 1,2 itu cukup ya untuk sirkulasi 2 orang. Ini ada tangga untuk lantai 2, tapi nanti kita jelaskan. Kita menuju ke area pantry-nya dulu teman-teman. Di sini ada sebuah pantry. Ini bukan lagi disebut dengan mini pantry ya, tapi sudah cukup luas. Di sini ada, nanti mungkin akan diisi oleh kitchen set. Ada kabinet bawah meja dapur, dan juga ada kabinet atas biasanya. Mungkin nanti dari owner sendiri akan mengisinya. Dan dia ada kompor tempel, jadi sangat eksklusif ya teman-teman. Ada kompor tempel 2 tungku. Di sininya bisa untuk potong-potong. Di sininya lagi ada untuk area cuci piring dan cuci sayur mungkin. Jadi kalau urutannya teman-teman, kita ngambil dari kulkas sayurnya dan lain sebagainya. Kita cuci di sini, kita potong di sini, udah ready, kita masak di sini. Jadi urutannya udah pas, bukan kebalik. Kulkas di sana itu salah gitu. Dan kulkas itu sebaiknya emang dia jauh posisinya daripada si kompor tempelnya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, nanti mungkin ada tambahan-tambahan seperti meja kursi buat makan bisa di sini.
atau di belakang sana, atau di belakang Sebelah sini. sana ya Mas Hoir ya? Iya, kayaknya sangat luas ya Mbak Mila ya. Jadi Iya. masih sangat memungkinkan buat penempatan meja kursinya. Kadang pakai yang meja bulat, kursi 4, atau mungkin pakainya meja bar, terus ada kursi-kursi gitu. Jadi bebas mau diisi apa seperti itu. Selain itu teman-teman di area pantry sini, kita lihat ke kanan, itu ada apa? Ada meteran. Dia dibagi menjadi per lantai ya. Jadi lantai 1 posisi di sini, kemungkinan besar lantai 2 juga posisinya di area pantry-nya. Dan sudah ada penomoran setiap kamar-kamarnya. Jadi nggak pusing-pusing lagi buat nyari meteran yang mana setiap kamarnya. Dan dia sudah dirapikan ya. Nggak ada kabel yang kelihatan di luar gitu, nggak ada. Semuanya sudah dirapikan menggunakan pakai PVC seperti itu. Jadi rapi, looknya tuh kelihatan minimalis dan nggak banyak kabelnya seperti itu teman sekalian. Nah, sedangkan untuk area bawahnya dia menggunakan ini kayaknya granit ukuran 60-60 tapi dengan motif, jadi bukan yang polosan. Memang dasarnya ini dibedakan ya teman-teman. Untuk area masuk tadi, area tamu itu pakai granit motif white Carrara, motif marmer, kemudian masuk ke kamar itu motif kayu, dan untuk area pantry-nya dia motifnya tambur-tambur ya Mbak Mila ya. Seperti tegel. Iya kayak tegel. Padahal dia sebenarnya pakai granit seperti itu. Oke, kita menuju ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2 kita akan coba sedikit bahas di area pagarnya. Pagar. Tangganya gitu. Sedikit sini teman-teman. Ini kita berada di area tangganya. Oke, kita sudah sampai di area tangganya teman-teman. Ini tangganya kok enak sekali ya Mbak Mila ya? Iya, Tangganya enak sekali. soalnya ini tangganya itu memiliki lebarnya itu 1,3 teman-teman. Jadi ini 3 orang juga kayaknya muat ya Mas Hoir. Lewat. Dan kalau bawa barang sangat nyaman juga, nggak nabrak kanan kiri gitu. Kemudian untuk tangganya sendiri, ini kalau tingginya di 16 sampai dengan 18 cm, kemudian lebar trapnya dia tidak hanya 30 cm tapi mungkin lebih 35-an. Karena dia tangga sekaligus dilebihin, ada lebihannya. Kalau untuk penutup lantainya sendiri dia menggunakan kayu solid full sini sampai ujung sana, jadi tidak dipotong seperti itu teman-teman. Dan dia tebal ya, 3 sentian, bukan hanya yang 1 sentian, tapi tebal seperti itu. Kemudian dari tangga ini dia juga ada bordes di tengah nanti biar tempat untuk istirahat, karena emang standarnya seharusnya itu dikasih bordes untuk tempat istirahat. Oke, kita coba sedikit melihat untuk railingnya. Dia sedikit ada kesan industrialnya teman-teman ya. Dia menggunakan besi hollow 4 cm. Kemudian untuk panelnya dia menggunakan expanded metal. Ada dot-dot apa namanya? Polka dot. Iya, ada lubang-lubangnya ya? Lubang-lubangnya memang expandednya seperti itu. Dan dia handrailnya menggunakan kayu. Jadi kesan seperti rumah tuh masih ke bawah. Bukan hanya di kamar tapi juga di area tangga, bukan hanya di handrail tapi juga di lantainya pun juga menggunakan kayu asli ya, bukan kayu-kayuan gitu. Dan coba kita jalan Mbak Mila di berdua, nyaman ya ternyata ya kalau berdua tuh sambil ngobrol masih oke. Bukan yang harus sempit-sempitan seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah sampai di area lantai 2-nya. Bahkan kita tuh kayak nggak ngerasa ngos-ngosan naik tangga karena ketinggian tangga tadi maksimal banget di angka 20 cm. Itu udah tidak boleh melebihi daripada 20. Sebisa mungkin kayak 15, 16 dan mungkin 18 cm seperti itu. Dan kita menuju area pantry lantai 2. Ini sama persis dengan area lantai 1. Dan teman-teman di area pantry ini ada jendela kotak ya bentuknya Mbak Mila ya? Iya. Agak lucu gitu. Ini tuh kecil karena di sini tuh nantinya kan area tempat duduk ya teman-teman untuk area pantry. Jadi ukurannya itu hanya kecil segini, tapi ini juga sudah cukup untuk memberikan penghawaan ke area pantry. Betul, mungkin nanti dikasih meja bar gitu teman-teman. Di sini udah ada colokan-colokan, jadi mau ngopi, mau nugas juga nggak ada masalah. Mungkin untuk di kamar itu bisa pindah ke area pantry sini. Dan di sini teman-teman selain di ada jendela tadi untuk memasukkan cahaya ke dalam, juga ada beberapa skylight yang membuat koridor dan ruang pantry ini dia pasti terang tanpa lampu. Ada satu skylight di sana, ada satu skylight di tengah atasnya tangga, ada satu skylight di koridor yang sana. Dan koridor itu dia memiliki jendela yang cukup besar dari lantai sampai plafon, sehingga ya tadi
koridornya nggak mungkin gelap walaupun tanpa lampu. Coba kita beralih ke sana untuk melihat bagaimana terangnya koridor dengan adanya skylight sekaligus ada jendela besar di depannya seperti itu teman-teman sekalian. Sebenarnya nggak perlu lampu ya Mbak Mila ya, Iya, betul Mas Ayur. karena kebutuhan konten saja, jadi ya biar lebih bagus lah. Tapi prinsipnya dia sebenarnya nggak perlu nyalain lampu ketika siang hari karena sudah ada jendela besar sekaligus ada skylight. Ini kalau lagi biru langitnya ini juga pasti sedikit biru teman-teman karena dia masuk cahaya dari langit ya seperti itu. Dan mungkin kalau ada burung-burung juga bisa kelihatan ya dari sini teman-teman. Kita masuk ke kamar nomor 213. Oke. Kamar di lantai 2, sebenarnya modulnya tuh sedikit lebih kecil ya Mbak Mila ya. Betul Mas Ayur. Gitu. Di sini modulnya itu 3 kali 4,5 meter. Lebih kecil 1 meter daripada kamar yang normal kanan kiri. Cuman dia menempatkan balkon khusus di area depan seperti itu. Sini Kalau balkonnya. modul kamarnya sebenarnya sama ya Mbak Mila ya. Maksudnya sama tuh udah ada lemarinya, mejanya, bednya juga ukurannya sama, tidak ada perubahan. Bahkan mungkin permainan plafon dan juga lantainya itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah di area balkon depannya. Sini area balkonnya itu cukup luas ya Mas Ayur. Ternyata sampai sini juga luar biasa teman-teman. Jadi memang cukup luasa di area balkon sini. Jauh lebih enak ya. Dan mungkin harganya sedikit lebih mahal ya. Mungkin lo ya, mungkin nanti cek aja di narahubungnya kos ini berapa harganya seperti itu. Dan di sini ada permainan Fasad kayu ini ya ternyata Mas. fasad kayu teman-teman, bukan sintetis, tapi dia fasadnya menggunakan fasad kayu. Jadi kisi-kisinya itu kayu teman-teman. Mungkin kalau dirasa di sana terlalu panas, kita bisa beralih ke sini, bisa taruh kursi-kursian, nyantai, baca-baca buku ketika pagi atau sore hari. Bahkan mungkin kalau di sini kita bisa pakai untuk tadi ya, bisa yoga mungkin, bisa sedikit-sedikit angkat dumbbell misalnya, gitu. Teman-teman sekalian, seperti itu. Kemudian di sini juga plafonnya itu menggunakan PVC teman-teman. Itu menambah kesan homey dari kos-kosan ini. Bisa dilihat di sini itu terdapat motif kayunya. Jadi untuk plafonnya di sini untuk area balkon depan ini sedikit berbeda dari area bagian dalam kamar dan juga lorong. Jadi untuk lorong dan juga area kamar itu menggunakan gypsum berwarna putih. Sementara kalau di area balkon itu menggunakan PVC bermotif kayu. Oh, seperti itu ya Mbak Mila ya. Baik teman-teman, setelah kita sudah selesai membahas perihal kamar lantai 1 dan kamar lantai 2, selanjutnya kita akan menuju ke area rooftop. Kemudian di sini kita sudah sampai tangga menuju ke area rooftop teman-teman. Ya kita naik menuju area rooftopnya. Loh, ada Mas Aska di sini. Kok nggak ikut ngonten? Gimana? Aduh. Oke, bareng-bareng. Ayo ikut Mas Aska Ayo boleh sini. Oh, nggak ikut ya? Oke, nggak apa-apa. Ini terang banget ya Mbak Mila ya? Iya, Ada skylight besar di atas teman-teman. Tapi dia sedikit dilapisi ya Mbak Mila ya. Iya, Jadi bukan yang kata bening total itu enggak, tapi sedikit dilapisi sehingga cahaya itu sedikit ada filter di situ. Jadi panasnya nggak masuk ke area tangganya. Dan kita sudah sampai di area rooftopnya. Kalau ke kanan itu adalah tadi ketemu atasnya koridor, ada skylight di sana. Dan di sini kita menuju area rooftopnya, area servis. Bisa dipakai untuk jemur-jemur, bisa dipakai untuk mungkin menikmati senja. Mana UI? Itu adalah UI. di sini luas sekali ya Mas Ayur. Luas, penempatan tandon buat jemur-jemur. Ini nggak sampai setengah hari udah kering pastinya ya kalau kondisinya seperti ini. Dan kalau misalnya beruntung teman-teman ke arah utara itu bisa melihat Merapi. Kalau misalnya beruntung, sekarang kondisinya sedikit mendung teman-teman, jadi sementara belum bisa melihat dulu. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan terang, kondisinya cerah, bisa kelihatan Merapinya. Kalau UI udah kelihatan ya, atapnya UI. Itu ada FTI, ada FTSP, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ada juga sedikit permainan teman-teman. Di sini ada lampu dinding. Ini dia menyorotnya tuh ke atas dan juga ke bawah. Jadi kalau misalnya malam, bisa dipastikan daerah sini itu nggak gelap dan cantik karena ada lampu. Kita kembali ke area dalamnya.
Inilah teman-teman review kita kos eksklusif berlantai di UII Yogyakarta dengan luasan bangunan 571 meter persegi dan juga luas lahan 397 meter persegi. Mendapatkan 20 kamar kos yang eksklusif, masing-masing kamar mendapatkan pastinya untuk kamar itu sendiri ada kamar mandi dan juga ada balkon atau teras lantai 1, dan masing-masing lantai sudah ada pantry-nya sekaligus untuk area parkir sudah lengkap semuanya, dan masing-masing dirancang dengan baik sekaligus untuk suasananya, pembagian ruang-ruangnya, koridornya udah dirancang dengan baik. Buat teman-teman yang ingin membangun rumah atau kos-kosan, bisa hubungi kami di Gria Prima, nomor di bawah ini. Dan kita bisa membangun rumah atau kos-kosan kalian di area Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan juga luar pulau seperti Kalimantan dan juga Bali. Sekian review dari kita berdua dari Gria Prima. Bye-bye, terima kasih. Gria Prima, mitra pembangunan terpercaya.